Shalom, selamat datang di kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang teknologi operasi ganti kelamin dan pandangannya dalam perspektif Pancasila dan kekristenan. Selamat menyaksikan. Nah, di kelompok 2 terdiri dari saya, Aurel Adelia Huta Barat, Elizabeth Erika Martarut, Lenawati Listiani, dan yang terakhir, Melissa Ardina. Kita dari kelas Manajemen Eksekutif 2020. Salam kenal ya semuanya. Ya, di sini kita akan membahas mengenai transgender dan operasi ganti kelamin dalam perspektif Pancasila. Sebelumnya, mari kita saksikan video pandangan transgender dari beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Heran tuh agak hasil surveinya Pak Adi Armando tadi, bahwa rakyat Indonesia 50% menerima LGBT. Kalau saya 100% menerima, perilakunya yang ditolak, bukan orangnya. Masa hanya 48% yang menerima? Kita tidak pernah menolak mereka. Ini hak asasinya dihargai, dalam hal-hal lain dihargai, tapi dalam perilaku seksual itu tidak boleh. Itu tidak boleh, harus dilarang dan harus dikriminalisasi. Dan itu ada dasar konstitusinya. Ada yang mengatakan begini di forum di TV One ini, bukan forumnya Bangkar ini, begini. Loh, katanya, itu orang homo, gay, lesbi itu kan ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan mau kan mereka tidak LGBT, katanya. Kenapa harus dimusuhi? Lihat, sama Tuhan juga menciptakan iblis, tapi kita harus lawan iblis. Kan begitu logikanya. Merasa ada masalah di dalam satu norma undang-undang yang berakibat menimbulkan kerugian hak-hak dasar kemanusiaan atau hak-hak konstitusionalitas yang dijamin oleh konstitusi. Dalam video di atas dijelaskan bahwa pembatasan HAM tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama. Walaupun Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan kesetaraan kebebasan antara semua masyarakat Indonesia, tapi tidak boleh diabaikan untuk nilai-nilai agamanya. Seperti ada tertulis juga di dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Di sini dimaksud ada setiap orang dalam pasal ini ditunjukkan untuk seluruh warga Indonesia terlepas dari kondisi masing-masing, bahkan termasuk transgender sekalipun. Dan dalam UU nomor 39 pasal 71 tahun 1999 yang berisi pemerintah wajib bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Oleh karena itu, pemerintah fokus kepada permasalahan transgender ini karena pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan memajukan HAM. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tapi di sisi lain Indonesia juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai suatu agama. Jadi hal ini merupakan pro kontra yang terjadi di Indonesia. Nah, selain diatur dalam UUD dan UU, dalam perspektif Pancasila juga terdapat nilai dan norma yang berkaitan dengan transgender. Berikut penjelasan singkatnya. Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ketika seseorang melakukan operasi ganti kelamin, dia tidak hanya mengubah kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan secara fisik, tetapi dia juga bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Sang Penciptanya. Kemudian, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat ini diatur hak untuk menyampaikan pendapat, tidak terkecuali kepada kaum minoritas, yaitu para transgender. Karena sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama. Kemudian yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus menghormati hak orang lain agar tercipta kehidupan sosial yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia.
Nah, dalam sila ini dibahas kalau para transgender mempunyai hak yang sama seperti warga negara yang lainnya tanpa terkecuali. Mari kita lihat kesaksian dari mereka yang mengalami pertobatan melalui perbincangan oleh Pastor Gilbert Lumoindong. Wanita, tapi kemudian mulai jatuh cinta sama wanita. Yang satu pria, tapi merasa dirinya terpenjara dalam tubuh seorang wanita dan dalam tubuh seorang gitu. Kalaupun berdosa saya berani tanggung sendiri kok, kan penghakiman jalannya sendiri-sendiri gitu dan juga semua orang ada dosanya. Ya, jadi pemikirannya seperti siapa sih yang suci di dunia ini? Tak seorang pun kecuali Yesus. Jadi kayaknya berani aja, nanti penghakiman sendiri kok. Jadi dosa aku tanggung sendiri. Jadi apa ya? Begitu kalau saya bilang keras hati ya. Kalau kita melihat itu seperti begitu. Ya, semoga yang kasih dalam Tuhan, saya pikir ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada banyak orang yang sangat nyaman dengan dosa homoseksualnya, dosa lesbiannya, tetapi satu saudara dan satu saudara kita bercerita tentang mereka yang alami dunia ini, dan mereka bilang jujur aja di dalam diri saudara sekalian sebetulnya ada kekosongan, sebetulnya ada pemberontakan di dalam diri saudara. Ada yang menyatakan I'm not normal gitu, dan saya mau pakai hukum Amerika, saya mau pakai hukum Eropa, saya mau lihat jumlah orang dan bilang normal, tapi ada satu yang nggak bisa saya bohongi diri saya sendiri. Walaupun semua orang mengakui lesbian, homoseks, banci atau gay atau apapun, tetapi tetap dalam diri saya ada kekosongan. Karena di dalam diri kita ada sebuah upaya. Saya butuh Tuhan. Kenapa orang merasa it's okay gitu? Kalau saya seorang banci, saya seorang gay, saya seorang homoseksual, saya lesbian, it's normal gitu. Kenapa? Karena semua orang ada dosanya kok gitu. Sebenarnya dikasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita bisa meninggalkan dosa, biar apa main-main dengan orang lain, iya kan? Karena sebagai kasih dalam Tuhan, Yesus bilang mereka mengerti dan berbuat baik, aku akan beri kelegaan kepada pengaruh lingkungan. Betul kita bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan. Pada hakikatnya, Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafas serta menugaskan manusia itu untuk berkuasa atas seluruh bumi. Di Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, di Kejadian 1 ayat 27 dijelaskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur, lalu mengambil tulang rusuk daripadanya, dan membuat penolong bagi manusia itu. Perempuan diciptakan untuk menjadi rekan sepadan, yang mengasihi dan menolong laki-laki. Selaku rekan, ia harus bersama-sama menanggung tanggung jawab, dan harus dapat bekerja sama dengan laki-laki dalam hal memenuhi maksud Allah bagi kehidupan mereka di bumi. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan bagi dia." Di Kejadian 2 ayat 21-22, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Baik, kita berlanjut ke Sodom dan Gomora, yang dimana satu kota ini adalah kota yang sangat dibenci Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka atas kota ini, Tuhan hancurkan dan Tuhan selamatkan Lot dari kota ini, yang dimana rakyatnya berdosa. Teman-teman, kita harus tahu penyimpangan sebenarnya sudah terjadi, di mana tertera dalam firman Tuhan di Kejadian 19. Kita bisa lihat penyimpangan dilakukan baik dari laki-laki dengan laki-laki, tetapi istilahnya belum ada dan tidak tertera dalam firman Tuhan. Baru tertera di zaman sekarang. Bahkan sudah banyak istilah-istilah baru penyimpangan. Bisa dibilang lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini terjadi karena diri sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Tetapi LGBT tidak boleh dihakimi. Kita harus support mereka yang sedang mengalami gejala ini. Bisa dibilang ini penyakit mental, penyakit pribadi. Kita harus dukung supaya mereka bisa mulai menyadari bahwa mereka diciptakan itu laki-laki dan perempuan, serupa dan segambar dengan Allah. Ingat baik-baik, semua yang terjadi di dunia ini sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada yang terkecuali, tidak kurang,
tidak lebih. Semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan. Kita sebagai manusia tidak boleh mengurangi atau melebihkan, tapi harus taat apa yang sudah Tuhan rencanakan. Kesimpulan, teknologi operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh para transgender menjadi sorotan khususnya di negara Indonesia. Dalam Pancasila sendiri terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut, yaitu kontra pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, serta menjadi pro kontra pada sila kedua sampai kelima, berkaitan dengan hak asasi manusia. Transgender jelas bertentangan karena sesungguhnya apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan seharusnya tidak boleh dirubah oleh manusia. Transgender ini tidak merugikan secara langsung, tetapi apabila dibiarkan bertumbuh terus-menerus, maka akan terjadi ketidakseimbangan populasi dan citra negara menjadi buruk. Dan presentasi kelompok 2 berakhir di sini. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan dari kelompok 2. Jangan lupa saling mengasihi dan gak boleh menghakimi. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.